Teka-teki kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia terjawab sudah. Sesuai dengan ekspektasi pasar, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan. Dengan demikian, Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan di level terendah 3,5% selama 15 bulan beruntun. Selain mempertahankan suku bunga acuan, rapat juga menetapkan suku bunga deposit facility 2,75% dan suku bunga lending facility 4,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan itu sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Keputusan itu juga tetap mendorong pertumbuhan ekonomi meski ekonomi Indonesia masih dihantui dampak perang Rusia dan Ukraina. Peri menyebut tingkat inflasi sampai saat ini masih terkendali dan mendukung pemulihan ekonomi. Inflasi bulan April mencapai 3,47% secara tahunan. Tahun ini, Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan berada di atas kisaran target atau menembus 4%. Sedangkan untuk tahun 2023, laju inflasi diperkirakan melambat dan kembali ke rentang 2 hingga 4%. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 4.555 kasus yang memuat 6.011 permasalahan, terindikasi merugikan negara hingga 31,34 triliun rupiah. Permasalahan ini diungkapkan dalam hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 oleh BPKRI. Temuan permasalahan keuangan terkait dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan mencapai 53% sebesar 1,64 triliun rupiah. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mencapai 29% sebesar 29,7 triliun rupiah. Dan terkait pelemahan sistem pengendalian intern, ada 18% atau 1.118 permasalahan. Oppo berhasil merajai pasar smartphone Indonesia pada kuartal pertama 2022. Menurut data Counterpoint, perusahaan itu memiliki pangsa pasar 22,3%, turun tipis dari periode yang sama tahun lalu dengan 22,9%. Meski unggul, kesenjangannya dengan Vivo dan Samsung kian menyempit. Pangsa pasar yang dapat dipertahankan Oppo, diantaranya karena produsen ponsel ini berhasil mengamankan posisinya di segmen menengah ke bawah. Sementara itu, di posisi kedua ada Vivo yang menguasai 20,6% pangsa pasar. Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung harus puas di posisi ketiga, dan Xiaomi berada di posisi keempat dengan pangsa pasar 14,3%. Capaian Xiaomi itu turun dari kuartal pertama tahun lalu yang masih menguasai 19,8% pasar Indonesia. Gangguan pasokan membuat penurunan pangsa pasar Xiaomi. Para bank-bank sentral dan otoritas keuangan dunia membahas kripto dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa aset kripto bukanlah mata uang. Hal itu didukung dengan jatuhnya harga kripto, seperti Luna, Terra, serta Bitcoin yang membuktikan kripto memiliki resiko terlalu besar. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan dia tidak setuju kripto dapat disebut sebagai mata uang. Menurutnya, cara kerja aset kripto lebih mirip dengan skema piramida versi era digital. Sebab aset kripto sendiri tidak berwujud nyata, sedangkan mata uang digital keluaran bank sentral didukung oleh pemerintah dan bersifat stabil. Senada dengan Georgieva, Gubernur Bank Sentral Prancis, François Villeroy de Gallo menyebutkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kripto lantaran nilainya yang naik turun besar-besaran. Dia mencontohkan El Salvador yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang legal. Kebijakan itu malah merugikan warga El Salvador karena sifat kripto yang sangat tidak stabil. Meski demikian, para gubernur bank sentral sepakat mata uang digital memerlukan waktu untuk berevolusi hingga dapat menjadi alat pembayaran yang lumrah bagi konsumen, institut keuangan, dan pemerintah. Lantaran dilanda krisis semikonduktor, Toyota Motor Corp akan memangkas rencana produksi globalnya.
Setidaknya 100.000 kendaraan akan dikurangi menjadi sekitar 850.000 pada Juni 2022. Toyota juga menangguhkan lini pabrik domestik karena kekurangan pasokan yang dipicu oleh kebijakan lockdown di Shanghai, China. Penangguhan ini akan berlangsung hingga 5 hari. Penangguhan itu diprediksi akan mempengaruhi 16 jaringan produksi di 10 pabrik untuk produksi Mei dan Juni. Meski begitu, perusahaan tidak mengubah targetnya untuk memproduksi sekitar 9,7 juta kendaraan di seluruh dunia hingga Maret 2023. Bukan hanya Toyota, krisis chip juga membuat penjualan mobil di Korea Selatan terganggu. Penjualan domestik dari 5 gabungan produsen mobil utama Korea Selatan terdiri dari Hyundai, Kia, Renault Samsung, GM Korea, dan SsangYong mengalami penurunan 12% secara tahunan menjadi 119.628 unit dari sebelumnya 135.581 unit. Semua produsen kendaraan melaporkan penurunan pada bulan April. Selain karena krisis chip, berlanjutnya kasus COVID-19 juga menghambat penjualan mobil.